saya Syarifah Wilda Syakira, mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi terkait dari mata kuliah Psikologi Konsumen. Yang pertama, kepuasan konsumen. Yang kedua, pengaruh faktor motivasi dalam perilaku konsumen. Dan yang terakhir, pengaruh faktor kepribadian dalam perilaku konsumen. Nah, jadi kali ini aku bakal ngebahas 3 materi terkait mata kuliah Psikologi Konsumen. Materi yang pertama yaitu kepuasan konsumen, materi yang kedua pengaruh faktor motivasi dalam perilaku konsumen, dan materi yang ketiga yaitu pengaruh faktor kepribadian dalam perilaku konsumen. Materi yang pertama yang kita bahas yaitu mengenai kepuasan konsumen. Sebelumnya kalian udah pada tahu nggak sih apa pengertian dari kepuasan ataupun pengertian dari konsumen? Nah, kalau belum tahu, yuk mari kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian kepuasan. Nah, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dengan harapan-harapannya. Nah, yang pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Nah, selanjutnya ada beberapa pendapat ahli mengenai pengertian dari kepuasan konsumen, yaitu salah satunya menurut TSI dan Wilson. Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen adalah respon terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau dikonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaian. Nah, selanjutnya ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan konsumen, antara lain yaitu kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan konsumen ketika sedang mencoba atau melakukan transaksi dengan suatu produk. Nah, dapat kita simpulkan pengertian dari kepuasan pelanggan atau kepuasan konsumen adalah respon dari perilaku yang ditunjukkan oleh pelanggan dengan membandingkan antara kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapan. Apabila hasil yang dirasakan di bawah harapan, maka pelanggan akan kecewa, kurang puas, bahkan tidak puas. Namun sebaliknya, bila sesuai dengan harapan, pelanggan akan puas, dan bila kinerja melebihi harapan, pelanggan akan sangat puas. Komponen kepuasan konsumen. Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa ada banyak pengertian kepuasan konsumen. Menurut Guest dan Fath, sekalipun banyak definisi kepuasan konsumen, namun secara umum tetap mengarah kepada 3 komponen utama, yaitu salah satunya tipe dan intensitas kepuasan konsumen merupakan respon emosional dan juga kognitif. Intensitas responnya mulai dari sangat puas dan menyukai produk sampai sikap yang apatis terhadap produk tertentu. Selanjutnya fokus pada performansi objek disesuaikan pada beberapa standar. Nilai standar ini secara langsung berhubungan dengan produk, konsumsi, keputusan belanja, penjual, dan toko. Selanjutnya waktu respon. Respon terjadi pada waktu tertentu, antara lain setelah konsumsi, setelah pemilihan produk atau jasa. Berdasarkan pengalaman akumulatif, durasi kepuasan mengarah kepada berapa lama respon kepuasan itu berakhir. Ciri-ciri konsumen yang puas. Kotler menyatakan ciri-ciri konsumen yang merasa puas sebagai berikut. Pertama, loyal terhadap produk. Konsumen yang puas cenderung loyal, di mana mereka akan membeli ulang dari produsen yang sama. Selanjutnya adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif. Komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif yaitu rekomendasi kepada calon konsumen lain dan mengatakan hal-hal yang baik mengenai produk dari perusahaan. Selanjutnya, perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika membeli merek lain ketika konsumen ingin membeli produk yang lain. Maka perusahaan yang telah memberikan kepuasan kepadanya akan yang utama. Elemen kepuasan konsumen.
Yang pertama yaitu expectation. Harapan konsumen terhadap suatu barang atau jasa telah dibentuk sebelum konsumen membeli barang atau jasa tersebut. Pada saat proses pembelian dilakukan, konsumen berharap bahwa barang atau jasa yang mereka terima sesuai dengan harapan, keinginan, dan keyakinan mereka. Barang atau jasa yang sesuai dengan harapan konsumen akan menyebabkan konsumen merasa puas. Selanjutnya, performance. Pengalaman konsumen terhadap kinerja aktual barang atau jasa ketika digunakan tanpa dipengaruhi oleh harapan mereka. Ketika kinerja aktual barang atau jasa berhasil, maka konsumen akan merasa puas. Selanjutnya, comparison. Hal ini dilakukan dengan membandingkan harapan kinerja barang atau jasa sebelum membeli dengan persepsi kinerja aktual barang atau jasa tersebut. Konsumen akan merasa puas ketika harapan sebelum pembelian sesuai atau melebihi persepsi mereka terhadap kinerja aktual produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Yang pertama, kualitas produk. Konsumen akan puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. Produk dikatakan berkualitas bagi seseorang jika produk itu dapat memenuhi kebutuhannya. Kualitas produk dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Salah satu kualitas produk dari faktor eksternal adalah citra merek. Selanjutnya, kualitas pelayanan. Konsumen akan merasa puas bila mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan harapan. Selanjutnya, emosional. Konsumen merasa puas ketika orang memuji dia karena menggunakan merek yang mahal. Selanjutnya, harga. Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya, biaya. Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu pengaruh faktor motivasi dalam perilaku konsumen. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum sih pengertian dari motivasi? Selanjutnya kita akan membahas pengertian motivasi. Motivasi adalah kegiatan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang berguna untuk mencapai suatu tujuan. Atau bisa dikatakan dalam artian lain, motivasi adalah alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu. Nah, pada pengaruh faktor motivasi dalam perilaku konsumen, terdapat faktor internal di dalamnya. Faktor ini bisa menjadi bahan pertimbangan dari seorang konsumen untuk mengambil keputusan kepada produk yang ditawarkan. Berikut ini beberapa faktor internal yang menjadi alasannya. Yang pertama, motivasi. Motivasi adalah kegiatan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang berguna untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini sangat berpengaruh dalam pertimbangan berperilaku seseorang karena memberikan suatu dorongan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Selanjutnya, ekonomi. Keadaan ekonomi seseorang juga berpengaruh terhadap perilaku pengambilan keputusan dalam pembelian sebuah produk. Jika orang tersebut sedang memiliki uang yang lebih, secara otomatis ia akan membeli produk berkualitas yang harganya lebih mahal. Dan jika seseorang tidak memiliki uang lebih, konsumen akan memilih produk yang harganya cenderung lebih murah atau bahkan akan mencari produk yang berdiskon. Selanjutnya, sikap. Sikap adalah predisposisi atau keadaan mudah terpengaruh.
untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan lingkungan yang dapat memulai atau membimbing tingkah laku orang tersebut. Bagaimana sikap seseorang terhadap produk atau merek mempengaruhi tindakan membeli atau menggunakan produk atau merek tersebut. Nah, selanjutnya persepsi. Persepsi merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalaman terhadap rangsangan tersebut. Ketika seseorang menerima persepsi mengenai suatu produk dengan baik, maka ia akan memilih persepsi bahwa produk tersebut baik dan akan mencoba produk tersebut. Nah, yang terakhir integrasi. Integrasi merupakan kesatuan antara sikap dan tindakan dengan maksud respon atas sikap yang diambil. Perasaan suka akan mendorong seseorang untuk membeli dan perasaan tidak suka akan membuat seseorang untuk tidak membeli produk tersebut. Setelah kita membahas mengenai faktor internal tadi, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor eksternal. Di dalam faktor eksternal terdapat yaitu kebudayaan. Kebudayaan adalah simbol dan fakta yang kompleks yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan pengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang ada. Selanjutnya, kelompok sosial dan kelompok referensi. Kelompok sosial adalah kesatuan sosial yang menjadi tempat individu berinteraksi satu sama lain karena adanya hubungan di antara mereka. Sedangkan kelompok referensi adalah kelompok sosial yang menjadi ukuran seseorang untuk membentuk kepribadian dan perilaku. Kedua jenis kelompok tersebut berpengaruh dalam penentuan pembelian barang karena seseorang akan mencari referensi dari produk yang dimiliki anggota kelompok lainnya. Nah, yang terakhir keluarga. Keluarga inti menunjukkan lingkungan keluarga yang meliputi ayah, ibu, dan anak-anak yang hidup bersama. Dengan arti lain, kelompok paling kecil di dalam kehidupan masyarakat tetapi mempunyai peranan terbesar dalam pembentukan sikap dan perilaku seseorang, terutama pada pembelian sebuah produk. Seseorang yang sudah memiliki anak pasti memiliki pemikiran yang berbeda dalam menentukan sebuah produk yang akan dibeli, karena pada umumnya akan menuruti keinginan anak tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang ketiga, yaitu pengaruh faktor kepribadian dalam perilaku konsumen. Nah, pada materi ini yang pertama harus kita bahas yaitu mengenai pengertian dari kepribadian. Nah, sebelumnya udah pada tahu belum sih pengertian dari kepribadian? Mari kita pahami pengertian dari kepribadian. Kepribadian didefinisikan sebagai ciri-ciri kejiwaan dalam diri yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang berespon terhadap lingkungannya. Penekanan dalam definisi ini adalah pada sifat-sifat dalam diri atau sifat-sifat kewajiban yaitu kualitas, sifat, pembawaan, kemampuan mempengaruhi orang dan peran khusus yang membedakan satu individu dari individu lainnya. Kepribadian cenderung mempengaruhi pilihan seseorang terhadap produk. Karena itu, identifikasi terhadap karakteristik kepribadian khusus yang berhubungan dengan perilaku konsumen sangat berguna dalam menyusun strategi segmentasi pasar perusahaan. Sifat-sifat dasar kepribadian. Yang pertama, kepribadian mencerminkan perbedaan individu. Karena karakteristik dalam diri yang membentuk kepribadian individu merupakan kombinasi untuk berbagai faktor, maka tidak ada dua individu yang betul-betul sama. Kepribadian merupakan konsep yang berguna karena memungkinkan kita untuk menggolongkan konsumen ke dalam berbagai kelompok yang berbeda atas dasar satu atau beberapa sifat. Yang kedua, kepribadian dapat berubah. Kepribadian dapat mengalami perubahan pada bagian keadaan tertentu.
karena adanya berbagai peristiwa hidup seperti kelahiran, kematian, dan lain sebagainya. Kepribadian seseorang berubah tidak hanya sebagai respon terhadap berbagai peristiwa yang terjadi tiba-tiba. Yang ketiga, kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama. Suatu kepribadian pada umumnya sudah terlihat sejak manusia berumur anak-anak. Hal ini cenderung akan bertahan secara konsisten membentuk kepribadian ketika kita dewasa. Walaupun para pemasar tidak dapat merubah kepribadian konsumen supaya sesuai dengan produk mereka. Jika mereka mengetahui, mereka dapat berusaha menarik perhatian kelompok konsumen yang menjadi target mereka melalui sifat-sifat relevan yang menjadi karakteristik kepribadian kelompok konsumen yang bersangkutan. Walaupun kepribadian konsumen mungkin konsisten, perilaku konsumsi mereka sering sangat bervariasi karena berbagai faktor psikologis, sosial budaya, lingkungan, dan situasional yang mempengaruhi perilaku. Selanjutnya, kepribadian dan memahami perbedaan konsumen, keinovatifan konsumen, dan sifat kepribadian yang berkaitan. Para praktisi pemasaran berusaha mempelajari semua yang dapat mereka pelajari mengenai inovator konsumen. Karena respon pasar, para inovator konsumen sering menjadi petunjuk atas faktor-faktor yang akhirnya akan menentukan sukses tidaknya produk atau jasa baru tertentu. Sifat kepribadian yang berguna untuk membedakan antar inovator konsumen dan bukan inovator meliputi sifat-sifat konsumen seperti berikut. Yang pertama, keinovatifan. Para peneliti konsumen telah berusaha menyusun instrumen pengukuran untuk menaksir tingkat keinovatifan konsumen, karena ukuran sifat kepribadian tersebut memberikan wawasan yang penting mengenai sifat dan batas-batas kesediaan konsumen untuk berinovasi. Selanjutnya, dogmatisme. Dogmatisme adalah sebuah sifat kepribadian yang mengukur tingkat kekakuan versus keterbukaan yang ditunjukkan individu terhadap hal yang belum dikenal dengan baik dan terhadap informasi yang berlawanan dengan kepercayaan mereka yang sudah mendalam. Selanjutnya, karakter sosial. Karakter sosial adalah sifat kepribadian yang berkisar dari pengarahan diri sendiri dan pengarahan oleh orang lain. Para konsumen yang diarahkan oleh diri sendiri cenderung menyandarkan pada nilai-nilai atau standar dalam diri mereka sendiri dalam menilai berbagai produk baru dan berkemungkinan menjadi konsumen inovator. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.